sekian presiden, sudah 7 presiden kita ini, tidak pernah ada yang mampu menggratiskan BBM kita. Janji itu ada unsur edukasi. Kalau Anda janji tapi tidak terlunasi, Anda sedang mengedukasi rakyat untuk berbohong. Mereka itu asal mangap, asal jeplak, asal memancing opini simpati dari masyarakat, setelah itu kita dilupakan oleh mereka. Halo sahabat Main TV, kita bertemu kembali dalam Rudy's Mind. Sahabat Main TV, Pilpres itu selalu memunculkan kehebohan-kehebohan, kelucuan-kelucuan, tapi juga ada kepalsuan-kepalsuan. Janji palsu bertebaran di mana-mana. Nah, kali ini saya ingin membahas dengan Anda terkait dengan janji yang menurut saya janjinya asal mangap, asal jeplak dari orang-orangnya Cak Imin. Wakil Sekjen PKB Saiful Huda dalam suatu video mengatakan dengan jelas, kalau Cak Imin menang jadi presiden, BBM gratis. Seluruh Indonesia BBM gratis. Kemudian ibu-ibu yang hamil akan diberikan santunan 6 juta rupiah. Gus Muhaimin dan PKB menang. Semua yang punya sepeda motor, BBM-nya kita subsidi gratis tanpa biaya. Setiap yang hamil sejak kehamilan bulan pertama sampai 9 bulan akan mendapatkan subsidi rata-rata 6 juta selama kehamilan. Coba bayangkan, sekian presiden, sudah 7 presiden kita ini, tidak pernah ada yang mampu menggratiskan BBM kita. Kita itu bukan Kuwait, bukan Brunei, bukan Qatar yang sumber daya minyaknya melimpah ruah. Di mana akal sehat mereka pada saat membohongi rakyat dengan janji-janji palsu yang asal mangap, BBM gratis. Nah, ini kalau diterima oleh rakyat, seolah-olah kan benar. Padahal ini hanya gedabrus, hanya ngomong kosong. Bagaimana perhitungan APBN-nya? Kemarin pada saat subsidi BBM dikurangi saja, rakyat berteriak luar biasa. Kenapa? Berat sekali APBN kita untuk menanggung subsidi BBM ini. Apalagi kalau digratiskan, berapa ribu triliun negara harus menyediakan hanya untuk BBM saja. Nah, kemudian ibu-ibu hamil. Di seluruh bumi Indonesia, ibu-ibu yang hamil akan disantuni 6 juta rupiah. Malah bagi anak-anak yang belum hamil, silakan hamil. Aduh, saya pengen muntah. Jujur saja. Karena apa? Janji ini sulit untuk direalisasi dan bahkan tidak mungkin. Khususnya BBM gratis tadi. Makanya saya mengkritisi orang-orang yang sekedar memberikan janji manis kepada rakyat, tapi pasti nanti diingkari. Seperti lagu dangdut, kau yang berjanji, kau juga yang akan mengingkari. Jadi mari rakyat Indonesia kita cerdas. Mana janji-janji yang mungkin bisa direalisasi, masuk akal, mana janji-janji yang tidak mungkin bisa direalisasi. BBM gratis, subsidi orang hamil 6 juta rupiah. Aduh, perhitungannya gimana? Kalkulasi APBN-nya gimana? Rakyat yang tidak paham tentang hitung-hitungan ekonomi, itu akan merasa ini benar. Angin surga. Tapi manakala nanti mereka sudah jadi memperdaya rakyat, membohongi rakyat, mereka begitu mudah untuk ngeles, mengingkari. Sebagai contoh lah, Anies Baswedan, waktu jadi calon gubernur, janji perumahan DP 0 rupiah. Hasilnya 0 besar.
Dari sekian janji kampanye, hanya berapa persen yang terlunasi. Ini sama ini. Nanti kalau suatu saat misal, tanda kutip, mereka jadi, terus ternyata tidak ditunaikan janjinya, mereka bilang, loh janjinya dulu kan Cak Imin jadi presiden, sedangkan wakil presiden sekarang. Oh, ini omongan orang-orang yang mulutnya manis, tapi sedang membodohi rakyat gitu loh. Saya hanya mintalah kepada para politisi, para calon presiden atau siapapun untuk secara logis memberikan janji kepada rakyat. Janji itu ada unsur edukasi. Kalau Anda janji tapi tidak terlunasi, Anda sedang mengedukasi rakyat untuk berbohong. Jangan memilih pemimpin pembohong. Bayangkan, kita bandingkan dengan janji seorang Ganjar Pranowo. Dia menginginkan nanti kalau APBN memenuhi, dia akan meningkatkan gaji guru minimal 10 juta. Masih masuk akal. Karena jumlah guru berapa sih? Dan kita tahu guru ini vital untuk pengembangan SDM kita. Bahkan sektor pendidikan itu dialokasikan 20% dari APBN. Masih memungkinkan menekan korupsi, menekan ekonomi di bawah meja, kemudian semua diletakkan di atas meja dan dikembalikan pada kesejahteraan guru. Itu bagus. Jadi nanti orang-orang yang terbaik di Indonesia ini akan berebut menjadi guru. Sekarang sebaliknya. Orang-orang yang sarjana-sarjana itu yang tidak diterima di perusahaan A, B, C, dan sebagainya, langkah terakhir melamar jadi guru. Ini mengenaskan. Padahal mereka akan mendidik tunas bangsa kita. Jadi masuk akal janji seorang Ganjar Pranowo yang ingin meningkatkan kesejahteraan guru. Dibandingkan janji menggratiskan BBM. Jujur, kalau saya orang bodoh, percaya, senang sekali. BBM gratis, keren. Tapi kan ini sesuatu yang mustahil untuk terrealisasi. Berapa ribu triliun untuk menyediakan BBM. Sedangkan kita ini zaman Pak Jokowi, APBN kita cuma 3.000 triliun. Masa 60% dari APBN untuk menyediakan BBM saja, sektor yang lain gimana? Kesehatan, pendidikan, infrastruktur, ekonomi. Jadi mari sahabat-sahabat saya, seluruh rakyat Indonesia, jangan terperdaya dengan janji-janji manis, janji-janji palsu dari para politisi. Mereka ini hanya janji tok. Mereka ini seperti kebalikan dari pil KB yang pernah saya sampaikan. Kalau orang lupa minum pil KB jadi. Tapi mereka ini kalau sudah jadi lupa akan janji-janjinya. Jadi marilah kita menelaah secara cerdas. Pengenakal sehat dengan perenungan, kalau perlu bertanya pada orang lain. Mungkin nggak ya janji ini? Janji menggratiskan BBM, janji memberikan subsidi 6 juta kepada setiap ibu hamil. Alasannya agar tidak ada stunting. Ini kan otaknya koplak ini. Mencegah stunting dengan mensubsidi 6 juta rupiah tunai. Kenapa tidak cerdas untuk memberikan asupan gizi bagus untuk para ibu hamil dan balita? Kenapa diberikan dalam bantuan langsung tunai, BLT? Ini kan rawan korupsi dan tidak mungkin terjadi lah. Jadi jangan percaya dengan omongan manis para politisi ini. Mereka itu asal mangap, asal jeplak, asal memancing opini simpati dari masyarakat. Setelah itu kita dilupakan oleh mereka. Karena apa? Janjinya sangat tidak masuk akal. Sekali lagi saya mengajak semua sahabat Main TV, kita
jangan mau dibohongi oleh mereka. Kita harus tunjukkan bahwa rakyat seperti kita ini orang yang cerdas, punya kewarasan, akal sehat, dan tidak mudah dibohongi dengan janji-janji manis. Kalau perlu kita lawan mereka, agar mereka sadar, jangan mudah memberikan janji-janji palsu. Termasuk janji dari Caimin dan kelompoknya ini. Janji yang tidak mungkin terrealisasi. Baiklah sahabat Main TV, terima kasih Anda telah mengikuti Rudis Main kali ini. Kita bertemu kembali dalam bahasan berikutnya. Kita bertemu kembali.